untuk agak sedikit kontroversi dengan pandangan umat Buddhis pada umumnya. Di dalam Sutta Pitaka, Kuddaka Nikaya, dalam Udana Pali, Udana, ya, Culawaga. Nah, di sini ada 10 sutta, tetapi ada 2 sutta yang diberikan oleh Bante Sariputta kepada Bante Lakundaka Bhatia yang memiliki syair indah itu ya. Hangsa Konca Maya. Nah, sebenarnya khutbah pertama namanya Padma Lakundaka Bhatia, Bante Sariputta pada Bante ini. Nah, Lakundaka Bhatia cantik suciana. Nah, kemudian ada khutbah kedua, Dutya Lakundaka Bhatia Sutta. Nah, ini penting. Ya, Ewami Sutta ikang samaya bagawa. Jadi suatu waktu, yaitu demikian yang telah kudengar, suatu waktu sang Bagawa Sawati yang diharati Jetawani anak Binika Sarani berdiam di Sawati di Jetawana, di alamat taman yang dibangun Ananta Bindika. Tinaku panasamena ayasma Sariputto. Nah, pada waktu itu Bante Sariputta ayasmantang Lakundaka Bhatia yang sekang manyamano berpikir ya, berpikir bahwa Bante Lakundaka Bhatia itu masih seka itu masih berlatih ya, sotapana sakadami anagami, belum cakap lahat sama dapeti samu jadi sambahasati. Jadi memberikan instruksi, kemudian memberikan semangat, mengubarkan dan memberikan kepuasan dengan kata-kata dhamma yang berbagai macam, biosomata ya lebih, jadi kata-kata dhamma yang lebih gitu kan, jadi tidak sekedar sedikit tapi yang lebih. Jadi memberikan kata-kata dhamma atau katakan mengajarkan dhamma yang lebih dengan berbagai macam cara. Karena berpikir bahwa Bante Lakundaka Bhatia ini masih seka, belum aseka, belum arahat. Nah, kemudian ada satu Bagawa ayasmantang Sariputang bla bla. Jadi sang Buddha, sang Bagawa melihat Bante Sariputta ini sedang memberikan dhamma kepada Lakundaka Bhatia karena berpikir dia masih seka. Nah, lantas kemudian sang Buddha melihat demikian, Ataku Bagawa tamatang ditidwa tayang melayang imang udanesi. Jadi kemudian sang Bagawa mengetahui hal demikian, tamatang ditidwa, mengetahui etang atang sebenarnya ya the meaning of that ya arti ini gitu kan. Tapi melihat demikian sebenarnya tayang melayang imang udanesi. Jadi tayang melayang sama seperti ekang sama yang. Jadi waktu itu sang Buddha udanesi mengungkapkan semacam syair kebahagiaan ya, mengungkapkan syair kebahagiaan. Beliau mengatakan aceci wadang biagani rasam bisuka saritana sandati. Jadi iya artinya ya Bante Lakundaka Bhatia ya, ia telah memotong watang itu apa itu? Watang titik bawah. Watang itu seperti putaran. Wata sangsara. Nah, wata sangsara. Jadi seperti putaran. Roda begitu. Watang itu putaran. Nah, dia telah memotong putaran. Biaga nirasam dan telah pergi menuju nirasam. Nirasa. Tanpa harapan, tanpa cita-cita. Tanpa cita-cita, tanpa asa ya. Tapi hanya menerjemahkan without longing. Jadi tanpa kerinduan. Oh iya. Ya, telah pergi menuju tanpa kerinduan. Bisuka sarita sandati. Nah, jadi sementara airnya itu kering, bisuka kering. Sarita itu sebenarnya arus atau sungai. Jadi sungai kering, sandati tidak mengalir. Nah, cinang watang lak watati esewanto dukasati. Jadi karena perputarannya itu terpotong, maka tidak berlanjut. Dan inilah yang disebut sebagai akhir duka.
Nah, yang menarik bagi saya adalah pertama, Bante Sariputta itu arahat, tetapi tidak tahu. Pengetahuannya luar biasa. Iya, pengetahuannya luar biasa. Orang nomor satu di antara murid Sambuddha yang unggul dalam kebijaksanaan, tetapi tidak tahu bahwa yang di depannya itu adalah arahat. Nah, sekarang di Indonesia sering kita mempunyai pandangan bahwa kalau arahat mengetahui yang selevel arahat, apalagi yang bawahnya. Jadi kalau Sotapanna mengetahui yang Putu Jana dan mengetahui yang selevel Sotapanna. Kemudian tapi tidak mengetahui yang Sakadagami anagami arahat. Nanti kalau misalnya Sakadagami mengetahui yang Sotapanna dan yang bawahnya, tetapi mengetahui yang selevel juga, tapi tidak mengetahui anagami dan juga arahat. Anagami juga sama kan? Mengetahui yang anagami kemudian yang bawahnya, tapi yang arahat tidak diketahui. Kemudian yang arahat akan mengetahui yang selevelnya dan bawahnya. Nah, di sini Bante Sariputta tidak tahu di depannya itu seorang arahat, sehingga apa? Membabarkan dhamma panjang lebar. Nah, dalam kitab komentar disebutkan, saya sudah baca, bahwa karena beliau tidak mengetahui makanya membabarkan dhamma panjang lebar. Nah, sementara Bante Lakundaka Badia berpikir, ini Bante Sariputta sudah membabarkan dhamma ya walaupun sudah mencapai arahat, tetap mendengarkan dengan seksama. Karena respect. Jadi karena hormat kepada dhamma, ya tetap mendengarkan dhamma dengan seksama. Ya, Bante Lakundaka Badia. Nah, arahat masih sangat menghargai dhamma. Nah, sekarang pertanyaannya adalah di mana sebenarnya yang orang-orang kita di Indonesia referensinya yang mengatakan bahwa kalau Sotapanna itu mengetahui yang Sotapanna dan yang bawahnya, kemudian yang arahat mengetahui arahat kemudian yang bawahnya, itu dari mana sebenarnya? Pernah membaca referensinya dari mana? Dari kitab mungkin Tipitaka, dari kitab komentar, belum pernah kan? Saya juga belum pernah. Hanya saja masalahnya begini, ada cerita dalam Dhammapada Atthakatha. Nah, ketika salah satu anaknya Anathapindika meninggal, Anathapindika kan sudah Sotapanna nih. Nah, karena anaknya meninggal, kemudian memanggil ayahnya dengan panggilan adik. Nah, kemudian Anathapindika merasa cemas, ini jangan-jangan anak saya itu terlahir di alam yang menderita karena dengan pikiran yang kacau gitu kan, memanggil saya dengan panggilan adik. Nah, kemudian Sang Buddha datang pada Sang Buddha mengatakan, iya, karena dia sudah mencapai Sakadagami lah, kamu mencapai baru Sotapanna, sehingga secara spiritual dipanggil adik. Nah, dari situ kemudian dianggap oleh kebanyakan orang bahwa kalau sudah Sakadagami akan tahu yang selevel dan juga bawahnya, tapi karena Anathapindika Sotapanna maka tidak tahu yang atasnya. Padahal tidak dijelaskan demikian. Padahal harus diingat, Anathapindika itu orang terkenal yang Sang Buddha itu mendeklarasi kalau dia sudah mencapai Sotapanna. Ya siapapun tahu lah kalau dia Sotapanna, anaknya juga tahu kalau bapaknya sudah Sotapanna. Nah, sehingga ketika dia tahu dirinya sudah mencapai Sakadagami, melihat ayahnya baru Sotapanna bisa juga memanggil adik kan secara spiritual. Tapi bukan berarti tahu bukan kayak telepati begini, tidak. Ini terjadi Bante Sariputta terhadap Lakundaka Badia, dan juga terjadi kalau membaca Rattawinita Sutta. Itu terjadi antara Bante Sariputta dan Bante Punamantaniputta. Tetapi pada waktu itu yang tidak tahu Bante Punamantaniputta. Ya, tidak tahu kalau di depannya itu Bante Sariputta. Ketika ditanya macam-macam, kemudian Bante Sariputta bertanya dengan pertanyaan tentang yang seperti Visuddhimagga, jadi 7 tahap pemurnian, dijawab oleh Bante Punamantaniputta. Baru kemudian setelah di akhir, kemudian Bante Punamantaniputta tanya, Anda siapa? Oh, saya Sariputta. Oh, kalau saya tahu yang di depan saya adalah Bante Sariputta yang paling unggul di dalam kebijaksanaan, tidak mungkin saya akan menjawab seperti ini. Tidak tahu kalau di depannya adalah seorang arahat. Kalau Bante Sariputta sudah tahu, kenapa? Karena memang pernah mendengar Sang Buddha memuji. Jadi para Bante lain, Sang Buddha memuji Bante Punamantaniputta. Maka beliau berpikir,
nanti suatu saat kalau saya ada waktu, saya akan mencoba untuk bertemu dengan Bante ini. Nah ketika datang, kemudian Bante Punamantenaputra pergi ke hutan, nah diikuti di belakang. Sudah tahu di depannya Arahat, tetapi Punamantenaputra tidak tahu di depannya Bante Sariputra. Jadi walaupun Arahat belum tentu tahu. Yang jelas tahu ya Sang Buddha. Nah, soal pengetahuan itu kan. Berbeda-beda tuh, berbeda-beda pengetahuannya. Jadi mungkin saja seorang arahat bertanya pengetahuan tentang arahat yang lain gitu. Oh iya, itu kalau pertanyaan begitu itu wajar. Sering kita mendapatkan Bante Mahakotita dengan Bante Sariputra kan sering kan, Bante Aniruddha dengan Bante Sariputra sering. Mereka sama-sama arahat. Tapi mereka tahu memang ya sesama arahat tahu kan memang sudah deklarasi kan. Tetapi kalau belum ada deklarasi dari Sang Buddha, ada kalanya mereka tidak tahu. Atau kemungkinan juga adalah mereka akan tahu kalau menggunakan batin mereka, terutama yang memiliki apa? Memiliki yaitu ceto pariyayanyana, kemampuan melihat pikiran orang lain. Baru kemudian kemungkinan akan tahu bahwa oh ini Bante ini belum sudah mencapai arahat. Karena dengan melihat batinnya sudah bersih dari lubang dosa semua, kemungkinan akan tahu begitu. Tapi kalau arahat yang tidak memiliki ceto pariyayanyana, ya tak akan bisa lah, kan tidak bisa melihat pikiran orang lain. Kemungkinan akan mengetahui pun dengan apa? Dengan membahas dhamma, dengan membahas dhamma kemudian saling tanya jawab. Nah kemudian melihat pengalaman dari mungkin dari Bante lain, nah, bisa memberikan sebuah keputusan, bisa demikian. Tapi kalau seperti telepati itu tidak ada di dalam, iya tidak dalam suta-suta, dalam kitab tentang tidak ada. Nah di sini juga sama, jadi tidak disebutkan Bante Sariputra atau malahan berpikir masih seka, belum masih. Nah mungkin ini menjadi sebuah tambahan. Karena kan banyak sekali sekarang kan orang ada klaim-klaim tertentu kan, kadang-kadang kan oh ini sudah mencapai ini, mencapai itu, seperti seakan-akan tahu apakah betul demikian. Tadi Bante yang di Kobai siapa namanya? Bante Lakundaka Bhatia. Lakundaka Bhatia. Ada mata Lakundaka Bhatia. Lakundaka di sini di Catasarjana. Dan Lakundaka di PTS, Paling Society. Dan beliau itu Bante yang berbeda dari lainnya. Badannya cebol. Iya, badannya cebol. Jadi wajahnya buruk, badannya cebol. Tetapi suaranya nomor 1 di antara murid Sang Buddha yang punya suara seperti Brahma, ya ini Bante Lakundaka. Ya, cukup ya. Tambahan.